Ketika kesempitan sudah sampai pada puncaknya, maka saat itulah datang kelapangan. Dan ketika musibah telah menyempitkan tenggorokan, maka saat itulah datang kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan tentang nasihat atau kalam dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tema yang pertama yaitu takut kepada Allah. Yang pertama adalah sungguh mengherankan orang yang takut pada siksaan seorang penguasa, padahal siksaan itu pendek masanya. Sementara dia tidak takut terhadap siksa Allah yang Maha Kuasa, padahal siksanya terus berkelanjutan atau kekal abadi. Yang kedua, tidak ada benteng yang lebih kokoh daripada wara' atau kehati-hatian dalam beragama. Yang ketiga, sudah sepantasnya bagi seorang hamba untuk takut kepada Allah di waktu sendirian atau ketika tidak dilihat oleh orang banyak, memelihara dirinya dari segala celak dan bertambah kebaikannya ketika usianya bertambah tua. Yang keempat, takutlah kepada Allah di waktu sendirimu, niscaya Allah akan menjauhkan dirimu dari segala hal yang membahayakanmu. Yang kelima, barang siapa yang takut kepada Allah, niscaya akan takut kepadanya segala sesuatu. Tema yang berikutnya yaitu tentang kebaikan dan keburukan. Perbuatan buruk yang menjadikanmu bersedih karena lebih baik di sisi Allah daripada perbuatan baik yang membuatmu bangga. Barang siapa yang masuk ke dalam tempat-tempat kemaksiatan, niscaya dia akan dicurigai melakukan kemaksiatan. Dan siapa yang memandang dirinya buruk, maka dia adalah orang yang baik. Dan siapa yang memandang dirinya baik, dia adalah orang yang buruk. Tema yang berikutnya tentang taufik. Sesuatu yang paling agung yang turun dari langit adalah taufik, dan sesuatu yang paling agung yang naik dari bumi adalah ikhlas. Sesuatu yang semua orang membutuhkannya adalah taufik, karena taufik adalah sebaik-baik penuntun. Tema berikutnya, kemudahan dan kesulitan. Yang pertama, aku tidak peduli dalam keadaan apapun aku berada, dalam kemudahan atau kesulitan. Sebab sesungguhnya kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesulitan adalah ridho, sedangkan dalam kemudahan adalah syukur. Yang kedua, apalah artinya kebaikan jika ia hanya dapat diperoleh dengan cara yang buruk, atau kemudahan yang hanya dapat diraih dengan kesulitan. Yang ketiga, ketika kesempitan sudah sampai pada puncaknya, maka saat itulah datang kelapangan. Dan ketika musibah telah menyempitkan tenggorokan, maka saat itulah datang kemudahan. Jika engkau sedang dalam keadaan kaya raya, maka semua orang mendekat kepadamu. Akan tetapi, jika engkau sedang dalam kesusahan, keluargamu sendiri akan menjauh darimu. Tema tentang rezeki. Yang pertama, rezeki ada dua macam. Rezeki yang harus engkau cari dan rezeki yang mencarimu. Yang jika engkau tidak mendatanginya, ia yang akan mendatangimu. Maka janganlah engkau membebani dirimu dengan memikirkan rezeki setahunmu atas rezeki keseharianmu. Cukuplah bagimu setiap hari rezeki yang ada pada hari itu. Jika umurmu mencapai setahun, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu pada setiap harimu yang baru rezeki yang telah ditetapkan untukmu.
Sebaliknya, jika umurmu tidak mencapai setahun, maka mengapa engkau harus menyusahkan dirimu pada sesuatu yang bukan milikmu atau bukan rezekimu? Tidak akan ada seorang pun yang dapat mendahului rezekimu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil rezekimu, dan rezeki yang telah ditetapkan bagimu tidak akan lambat mendatangimu. Yang kedua, pernah seseorang mengeluh akan kesulitan dalam rezeki, maka Imam Ali berkata kepadanya, "Janganlah engkau berjuang untuk mendapatkan rezekimu seperti berjuangnya seseorang dalam pertempuran, dan jangan pula engkau pasrah dalam takdir seperti pasrahnya orang yang menyerah. Sebab mencari kelebihan rezeki termasuk sunnah, sedangkan mencari rezeki secara baik termasuk kemuliaan diri, atau menahan diri dari meminta-minta. Sesungguhnya kemuliaan diri bukanlah penolak bagi datangnya rezeki, dan tamak bukanlah pendorong bagi datangnya rezeki. Sebab rezeki telah dibagi atau telah ditentukan oleh Allah, sedangkan dalam tamak yang berlebihan itu diperoleh dosa." Nasihat yang ketiga, rezeki telah dibagi-bagi, hari-hari berputar, sedangkan manusia berasal dari sumber yang sama. Adam adalah bapa kita dan Hawa adalah ibu kita. Yang keempat, bekerjasamalah dengan orang yang telah memperoleh rezeki, sebab ia lebih mungkin untuk mendapatkan kekayaan dan lebih banyak mendapatkan bagiannya. Tema yang berikutnya yaitu tentang setan dan ujian. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata tentang iblis, "Bukankah kalian mengetahui bagaimana Allah telah menghinakannya karena kesombongannya dan merendahkannya karena ketakaburannya? Maka Allah menjadikannya di dunia karena diusir dari surganya, dan Dia telah mempersiapkan baginya neraka di akhirat." Yang kedua, mereka telah mematuhi setan, maka mereka pun menempuh jalannya dan mendatangi sumber airnya. Dengan merekalah panji-panji setan tersebar, dan dengan mereka pula berdiri tegak benderanya. Fitnah atau bujukan setan telah membinasakan mereka. Yang ketiga, janganlah sekali-kali engkau mencaci iblis di tengah orang banyak, sementara engkau berteman dengannya secara diam-diam. Yang keempat, maka padamkanlah api kefanatikan dan kedengkian jahiliyah yang tersembunyi di hati kalian. Sesungguhnya kefanatikan yang ada pada diri seorang muslim berasal dari bisikan setan, dorongannya, bujukannya, dan embusannya. Nasihat yang kelima, penguasa yang berbuat lalim dan aniaya lebih baik daripada fitnah atau cobaan yang terus-menerus tidak kunjung padam. Dan kalam yang keenam, barang siapa yang membangun fitnah atau cobaan, maka dialah yang akan memakannya. Yang ketujuh, jadilah engkau dalam fitnah seperti anak unta. Ia tidak memiliki punggung yang dapat ditunggangi, tidak pula tetek yang dapat diperah air susunya. Yang kedelapan, janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah." Sebab setiap orang termasuk fitnah, akan tetapi barang siapa yang hendak meminta perlindungan, maka hendaklah dia meminta perlindungan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sesungguhnya
hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah, cobaan atau cobaan bagimu. Quran surat 64 ayat 15. Tema yang berikutnya yaitu kebutuhan. Yang pertama, janganlah engkau berdoa kepada Allah agar Dia menjadikanmu tidak butuh kepada manusia. Sebab kebutuhan-kebutuhan manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Seperti berhubungannya anggota-anggota badan, maka kapan seseorang tidak membutuhkan tangannya atau kakinya? Akan tetapi, berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikanmu tidak butuh kepada orang-orang jahat di antara mereka. Nasihat yang kedua, janganlah engkau meminta kebutuhanmu kepada orang yang bukan ahlinya, atau yang kikir, atau yang pasti tidak akan memberimu. Dan janganlah engkau meminta yang bukan pada waktunya, atau yang tidak tepat. Dan jangan pula engkau meminta sesuatu yang engkau tidak berhak menerimanya, yang karenanya engkau pasti tidak akan diberinya. Nasihat yang ketiga, janganlah engkau menangguhkan pemberian kepada orang yang membutuhkan sampai pada keesokan harinya, sebab engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada keesokan hari. Yang keempat, janganlah engkau meminta bantuan dalam hal kebutuhanmu kepada orang yang lebih layak menerimanya, yang lebih layak menerima bantuan daripada kamu. Nasihat yang kelima, carilah segala kebutuhanmu dengan menjaga harga diri, karena sesungguhnya tangan Allah lah yang memenuhinya. Dan yang keenam, jika engkau ingin dipatuhi atau dipenuhi permintaanmu, maka mintalah yang sekiranya mungkin dipenuhi. Yang ketujuh, kelembutan dalam kebutuhan lebih bermanfaat daripada perantaraan atau koneksi. Yang kedelapan, putus asa dengan baik lebih baik daripada minta kepada manusia. Dan nasihat yang kesembilan, barang siapa yang mengeluhkan kebutuhannya kepada seseorang atau kepada seorang mukmin, maka seakan-akan dia mengeluhkannya kepada Allah. Dan barang siapa yang mengeluhkannya kepada seorang kafir, maka seakan-akan dia mengeluhkan Allah kepadanya. Nasihat yang ke-10, janganlah kalian meminta untuk memenuhi kebutuhan kalian kepada 3 macam manusia. Yang pertama, kepada seorang pendusta, karena sesungguhnya dia akan mendekatkannya padahal ia jauh. Kedua, kepada orang bodoh, karena sesungguhnya dia ingin memberikan manfaat kepadamu, namun dia justru merugikanmu. Yang ketiga, kepada seseorang yang dia sendiri memiliki kebutuhan, kepada orang yang hendak engkau mintai untuk memenuhi kebutuhanmu, sebab dia akan menjadikan kebutuhanmu sebagai tameng bagi kebutuhannya sendiri. Nasihat yang ke-11, pemenuhan kebutuhan hanya dapat dicapai dengan 3 hal: menganggapnya kecil agar mendapatkan hasil yang besar, merahasiakannya agar ia dapat terwujud, dan menyegerakannya agar menjadi mudah untuk mencapainya. 12. Barang siapa yang berharap sekedar keperluannya, niscaya dia akan mendapatkan kebutuhannya. Dan yang ke-13, terlewatnya kebutuhan lebih ringan bagi seseorang daripada dia harus memintanya kepada orang yang tidak tepat untuk dimintainya. Dan yang ke-14, janganlah sekali-kali engkau meminta kebutuhan kepada seseorang di waktu malam, karena sesungguhnya malu terletak di kedua mata. Tema yang berikutnya yaitu tentang kenikmatan.
Yang pertama, ada kalanya menjadi bagus mengungkit suatu kenikmatan atau kebaikan, yaitu ketika kenikmatan itu dikufuri. Sekiranya saja Bani Israel tidak kufur nikmat, tentulah Allah tidak akan berfirman terhadap mereka, "Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu." 2. Setiap nikmat memiliki pembukaan dan penutupan. Pembukanya adalah kesabaran, sedangkan penutupnya adalah kemalasan. Yang ketiga, janganlah sekali-kali engkau kufur terhadap pemilik kenikmatan, karena sesungguhnya kufur nikmat itu termasuk penyakit-penyakit kekufuran. Yang keempat, tidak ada kenikmatan di dunia ini yang lebih besar daripada panjang umur dan badannya sehat. Tema yang berikutnya yaitu tentang jalan-jalan keselamatan. Yang pertama, 3 hal yang menyelamatkan, yaitu takut kepada Allah, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Hidup sederhana, baik di waktu miskin maupun kaya, dan berlaku adil, baik di waktu marah maupun ridho. Yang kedua, barang siapa yang diberi 4 hal, maka dia tidak akan dicegah dari 4 hal. Barang siapa yang diberi doa, dia tidak dicegah dari diperkenankannya doanya. Barang siapa yang diberi tobat, dia tidak akan dicegah dari diterimanya tobatnya. Barang siapa yang diberi istighfar, dia tidak akan dicegah dari ampunan Allah. Dan barang siapa yang diberi syukur, dia tidak akan dicegah dari tambahan nikmat Allah. Dan tema yang terakhir pada pertemuan ini yaitu tentang rahmat. Yang pertama, makhluk adalah keluarga Allah, dan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling menyayangi keluarganya. Yang kedua, dialah yang murkanya sangat keras terhadap musuh-musuhnya dalam keluasan rahmatnya, dan rahmatnya yang luas terhadap wali-walinya dalam kekerasan murkanya. Kalam yang ketiga yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi memasukkan seorang yang fasik dalam agamanya, yang kejam terhadap makhluknya, ke dalam surga dengan kemurahannya. Yang keempat, sayangilah orang-orang yang lemah di antara kalian, karena kasih sayang terhadap mereka adalah penyebab datangnya rahmat Allah kepada kalian. Yang kelima, kasih sayang akan menumpulkan tajamnya penentangan. Yang keenam, hendaklah kalian berbuat baik terhadap keturunan orang lain. Niscaya keturunanmu akan terpelihara. Yang ketujuh, tidak ada kehidupan bagi orang yang tidak memiliki kelemah lembutan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada 3 macam orang yang patut dikasihani, yaitu orang yang pandai yang diperlakukan seperti orang bodoh, orang yang lemah berada dalam kekuasaan seorang yang zalim lagi kuat, dan kaum yang mulia butuh kepada orang yang hina. Itulah nasihat-nasihat atau kalam-kalam dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sampai ketemu di nasihat atau kalam-kalam dengan tema-tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.